itu bisa. Miriam dengan Maria tidak bisa bedakan. Yahya dengan Yohanes nggak bisa bedakan. Tempat-tempat nggak bisa bedakan. Jadi Zabur, Taurat itu sama dengan perjanjian lama. Ngutipnya dari perjanjian lama. Jadi ada caranya kita menguji teks. Itu ada ilmunya sendiri. Jadi Bapak Ibu perlu kita belajar. Perlu. Jadi kalau itu misalnya ngomong orang Kristen, aku masih bertanya, tapi ini ahli teksnya orang Islam. Jadi Alkitab tidak mungkin salah. Gimana kita bisa percaya? Nah, di dalam pengakuan iman kita tadi Pak Kiri sudah sampaikan. Nah, aku percaya Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah. Bukan berisi firman. Adalah firman Allah yang diilhamkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Nah, kan ada kata-kata iblis, ada kata-kata setan, ada kata-kata Saul, ada karena firman adalah bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada orang percaya supaya kita kenal siapa itu Tuhan secara benar. Itu yang dikatakan tentang firman. Jadi orang akan selalu mendekati Alkitab dari aspek mana dulu? Dari teksnya, naskahnya, atau keseluruhan firmannya. Jadi kita jangan sampai terjebak hanya dengan pernyataan mengatakan, oh Alkitabmu itu salah. Nah, Alkitab disebut firman Allah. Nah, karena apa? Tuhan sendiri yang menyatakannya. Nah, ini itu menjadi bukti-bukti di dalam sebuah karya ya, yang menggerakkan menuntut semua penulis Alkitab menulis sesuai dengan kepribadiannya. Tadi Pak Kiri sudah katakan Lukas. Lukas ini seorang dokter. Seperti dokter Frans. Dokter itu kalau membuat, menganalisa mesti jelas. Ciri-cirinya apa? Panas. Panasnya ada batu apa enggak? Batu. Berdahak apa enggak? Jadi tidak mungkin tiba-tiba akan kasih resep. Itu kalau dokter. Dokter itu pasti teliti. Pasti akan rapi. Maka Bapak Ibu nanti kalau melihat Injil Lukas, dia akan rapi sekali. Jadi data-data di dalam Injil yang paling banyak itu adalah di dalam Lukas. Karena seorang dokter yang menuliskannya, maka dia akan sangat rapi. Apalagi dia mempertanggungjawabkan kepada penggawa Theophilus yang mulia. Aku sudah menyelidiki, aku sudah ini berarti apa? Ilmuwan. Dokter Lukas itu bukan orang sederhana. Aku sudah meneliti dengan seksama. Naskah itu aku udah teliti dan aku udah cek and recheck. Itu beda dengan Matius. Inilah daftar silsilah dari sini ke sini 15, dari sini gitu. Loh, kenapa? Karena Matius dituliskan bagi orang Yahudi. Itu beda dengan Lukas menyampaikan kepada Theophilus yang mulia. Jadi kenapa beda? Loh, bagaimana dengan Markus? Itu tujuannya pekerja-pekerja di zaman Roma. Karena dia pekerja yang penting, ringkas, cepat, tepat. Maka kok Markusnya kok pendek ya? Lah iya, yang diperlukan itu adalah Yesus betul. Dia adalah Mesias yang memperkenalkan kerajaan Allah. Dan selesai. Tetapi kalau Lukas ada pertanggungjawaban ilmiah. Nah, kalau Matius ini ada orang Yahudi, mesti tahu tuh runutannya dari mana tuh. Orang Yahudi mesti telaten, mesti tanya kamu suku mana? Benyaminnya yang mana? Dirunut dari Adam kepada Abraham, dari Abraham kepada Daud, dari Daud kepada sampai kepada Yusuf. Telaten. Kenapa? Orang Yahudi sangat peduli dengan silsilahnya. Beda dengan Markus. Bagaimana dengan Yohanes? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu filsafat. Jadi kalau orang bilang, aku nggak percaya Alkitab. Belajar dulu itu kitab Yohanes. Karena itu betul-betul didesain di dalam filosofi, di dalam filsafat yang keren kala itu, di dalam pola berpikir Helenis. Jadi Yohanes pasal 1 kalau jago filsafat pasti ngerti. Jadi kalau Allah beranak siapa bidannya? Baca Yohanes 1. Baca Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalau orang katanya Habib Rizik, suruh Habib Rizik masuk di kelas saya. Loh,
Dia diperanakan non spermatokos, bukan karena keinginan laki-laki. Itu siapa? Yesus. Jadi hanya orang yang diurapi oleh Roh Allah yang ngerti itu, yang modern. Kalau tidak akan berdebat, mana buktinya? Baca dulu Alkitabnya. Jadi mau usah jawabin pakai main, baca. Kejadian 3:15 itu persis dikenapi firman yang menjadi daging. Bukan karena spermanya laki-laki, benih perempuan. Ilmu apapun di dalam dunia nggak ada benih perempuan. Yang punya sebelum yang punya sperma itu laki, nggak pernah perempuan. Kejadian 3:15. Itu dunia sains modern berusaha untuk memecahkan DNA-nya Yesus. Itu siapa? Ahli-ahli orang Yahudi yang tak percaya Yesus. Ketika mereka meneliti itu siapa? That's your Messiah. Itu Mesiasmu yang tidak engkau percaya. Jadi dunia modern mau ya. Jangan takut untuk mengatakan demikian. Itu penelitian ilmiah. Jadi kalau kita kuno, ya kuno juga belum tentu selalu ketinggalan. Nah, Bapak dengan Ibu, apa yang perlu kita tahu? Alkitab itu berbicara tentang apa? Allah Sang Pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menyatakan apa? Realitas manusia itu dosa. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu apa? Perlu karya Kristus. Perjanjian baru secara khusus menyampaikan karya daripada Yesus. Lalu apa? Orang percaya. Jadi Alkitab kan memuat itu, sederhananya demikian Bapak dengan Ibu. Lalu apa yang dipercakapkan oleh Alkitab? Siapa itu Allah? Apalagi kalau Bapak Ibu kan lihat perjanjian lama. Nama Tuhan paling banyak di dalam perjanjian lama. Nggak boleh menyebutkan nama Allah, itu nama sesembahan. Dulu GBI dari tahun 2008 berantem itu. Saya sudah bilang dengan Om Sur udah biarin aja. Itu nanti akan lewat sendiri. Saudara saya itu bisa ke Surabaya, bisa ke Batam, satu hari itu pulang pergi gara-gara siapa? Jangan menggunakan nama Allah. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Elohim, Yahweh, pasti selesai sudah. Ini jangan sok tahu katanya. Alkitab ngomong begitu nggak? Kata Elohim itu muncul 7.500 kali di dalam Alkitab. Kata Yahweh muncul 6.800. Gabungannya, hitung sendiri. Berani nggak hitung sendiri? Mesti lihat naskah bahasa Ibrani. Jadi kalau orang jangan menyebut nama Allah, ngerti nggak itu istilah? Nggak, itu namanya orang bukan sama enggak? Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Islam. Ngapain ngurusin Allahnya orang Islam? Ngurusin aja kamu punya keyakinan sendiri. Jangan kamu jawab pertanyaan, yuk departemen teologi gendut, bodoh amat. Ngapain kita habis-habisin energi urusin orang lain? Urus diri sendiri, urus keyakinan sendiri. Persoalannya kita ngerti teologi Islam enggak? Dia bertahun-tahun mesti belajar dulu baru kita komentarin. Kita nggak tahu, jangan sok tahu dong komentarin dia. Ini pertanyaannya salah. Jadi kalau di kelas ini kan guru galak, mau sama nggak Allahnya orang Kristen? Pertanyaan salah, ubah. Yang pertanyaan salah, ngapain dijawabin? Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu berdebat di warung, apalagi di warung kopi, enggak? Ini orang Batak itu yang di warung kopi. Dia pertanyaan gitu, nggak usah dijawab, nggak usah sakit hati. Lo kenapa? Kan kita mau cari tahu. Dua agama ini mesti dipelajari dulu baik-baik baru jawab. Kalau enggak kan kita salah untuk menjawabnya. Gitu? Apa yang direncanakan oleh Tuhan? Kehendak Allah itu seperti apa sih? Itu kan yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, apa karya Allah? Bagaimana sifatnya Allah? Maha kasih, maha kuasa, maha suci, maha kudus, maha. Kenapa itu ada? Maha dengan tempelan namanya. Jadi Allah punya karya gampang ya. Kalau orang belajar Alkitab gampang. Ini Tuhan sedang ngapain? Karena namanya nempel dengan karyanya. Kan misalnya El Elyon, Allah yang maha tinggi. Apa itu?
Itu adalah Kejadian pasal 14. Ketika Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada siapa? Allah yang maha tinggi. Tetapi di dalam hakim Allah panji-panji karena perang melulu. Jadi mesti mau panji-panji untuk mengatakan dia menang. Allah siapa? Allah panji-panji. Oh Tuhan penolongku gitu ya. Eliezer. Tuhan penolong. Kalau Tuhan berarti ada kelepasan. Kalau dikatakan Yahova Salom. Nah ini apa nih? Yahova ini Adonai Jireh, Yahova Jireh, Yahova Nisi, Yahova Syama, Yahova. Jadi nama Tuhan menunjukkan karyanya. Makanya namanya banyak sekali. Oh nama Tuhan hanya satu, siapa bilang? Ya kita kan banyak sekali namanya. Apa sih karya Allah? Sifatnya Allah itu apa? Maha kasih, maha suci, maha kudus, maha kuasa. Ini lebih kepada otoritasnya. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka nama-nama itu akan memperlihatkan siapa itu Allah. Tapi kalau dikatakan emangnya betul Allah menjadi manusia? Tidak mungkin. Ya di otakmu tidak mungkin. Ini kan karya Allah. Manusia bisa lakukan, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka kita perlu mengenali Alkitab kita secara baik. Nah, kenapa Alkitab dapat dipercaya? Ini saya cepat-cepat saja ya. Alkitab mengatakan dirinya dari Tuhan. Loh kan bahasanya manusia. Iya. Kalau Tuhan pakai bahasanya nggak ada kita yang ngerti. Bahasa malaikat aja kita nggak ngerti. Jadi harus diterjemahkan di dalam apa? Bahasa manusia. Maka gini, perhatikan Alkitab. Tuhan berfirman. Demikianlah firman Allah. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu saya tuliskan di dalam bahasa Ibrani itu gampang sekali. Jadi di Adonai Elohim. Kalau saya ngomong begitu kan ibu nggak ngerti. Iya kan? Bener-bener ngomong apa? Itu bahasa roh bukan bahasa Ibrani. Tapi kadang-kadang kita kan bahasa roh. Pelajarin dulu gitu loh. Iya kan? Jadi apa? Tuhan berfirman. Demikianlah firman Allah. Inilah yang difirman. Itu mendominasi hati. Jadi siapa yang memberikan tulis? Tuhan. Oh bukan pintar-pintarnya Lukas, bukan. Nah Bapak dengan Ibu ini ungkapan. Kalau di dalam studi Alkitab ada namanya belajar sastra. Jadi ketika kita belajar sastra ini gampang sekali dilihat dari ungkapan-ungkapan. Seperti yang saya katakan tadi. Inilah firman Allah, inilah yang difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Allah, firman Tuhan. Jadi kalau orang tahu naskah Bapak Ibu, dia langsung potong, wah itu ternyata yang paling banyak di dalam Alkitab. Itu membuktikan bahwa ini bukan firmannya si Musa, bukan firmannya Yesaya, bukan firmannya Yehezkel, tapi firman Tuhan. Firman Allah. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya, kasih tunjuk itu, benar nggak di firman Tuhan? Langsung katakan, tahu demikianlah firman Allah 7.500 kali bu di dalam Alkitab. Mana buktinya? Hitung sendiri. Mesti baca sendiri kan? Ya jangan selalu yang kita mau salah, mesti tanya. Udah baca belum? Iya kan? Ini pakai angka-angka gampang, apalagi sekarang pakai komputer kan. Kita udah cepat tuh, udah berapa ratus kali kata ini, berapa ratus kali, udah canggih. Jadi Tuhan juga pakai teknologi Bapak Ibu. Serius. Dulu kan kalau saya ke tempatnya Pak Kirenius kan pinjam buku paling banyak itu 5. Pak Kirenius sih baik sekali. Dia ambil 2 deh, nanti kembali. Gitu kan? Jadi ada untungnya juga. Sekarang di komputer sini ribuan buku. Komputer kecil gini, ribuan buku Bapak Ibu. Canggih sekali loh. Dulu kita satu mahal sekali. Saya dulu sampai ngutang itu pergi ke Singapura beli beli satu seri buku $450. Sekarang free. Tinggal bahu beli. Waduh, download. Jadi saya biasanya di kantor kalau lagi nganggur, saya cari buku, berburu buku. Takut muridnya kepintaran. Buku bimbingan dia cari buku baru. Saya lihat garis besar. Kalau nggak murid saya nanti lebih pintar dari
saya. Tapi tujuan saya ngajar apa? Supaya murid saya lebih pintar dari saya. Baru saya tepuk tangan. Kalau masih bodoh, hati saya jadi sedih. Kalau murid sudah diajarin, lemot mulu, guru jadi stres. Jadi harus katakan, kalau murid saya lebih pintar, murid saya suka cita sekali. Ada murid saya yang jago komputer, dia bilang, Bu, ajarin saya dong cari gini. Oh gini Bu, gini caranya. Saya belajar itu. Nulis bahasa Ibrani di dalam komputer, saya belajar dari murid saya. Saya kan ngajar Ibrani, kagak bisa. Saya tanya gini, Bu, ajarin saya nih huruf-huruf. Saya latih sendiri, pengen tahu. Dan kan murid saya udah pintar. Jadi kalau gurunya nggak bisa, itu gimana tuh? Saya latih sampai bisa. Jadi sekarang saya nulis di komputer pakai bahasa Ibrani bisa. Kenapa? Tapi saya berhutang budi kepada murid saya. Kamu tidak bisa. Bukan begitu, zaman now guru juga harus belajar. Jadi jangan masih muda tahu apa. Jangan dia lebih banyak tahunya daripada kita. Jadi kalau murid-murid saya, Bu, aku dapat buku ini, saya langsung berburu itu. Dari mana dia dapat yang kecil, Bu? Ajarin saya. Bisa nggak di-download? Bisa, mau kirim ya untuk ibu ya. Waduh, saya suka cita sekali. Tapi kapan bacanya ya di pesawat? Serius, kan terbang berjam-jam. Jadi waktu untuk baca. Iya kan? Jadi artinya Bapak Ibu kita mesti baca. Apalagi Alkitab harus dibaca. Udah capek belum? Oh, ini baru nomor 1. Nah, Alkitab ini satu kesatuan yang unik. Tidak ada buku kami kalau setiap tahun itu bikin bunga rantai buku. Jadi dosen A, B, C itu nulis. Tapi kalau kita jadi editor setengah mati untuk menyatuinya. Tapi Alkitab 40 penulisnya. Coba bayangin, 40 penulisnya. Lama sekali, 1600 tahun. Berapa generasi itu ya? Kalau satu generasi itu 40-50 tahun. Bapak Ibu bisa bayangin berapa generasi dia. Tapi itu nyatu. Semuanya akan jadi nyatu. Penulisnya, oh keren, ada raja, ada Mazmur Daud. Iya kan? Ada pelayan, ada juga. Ada rasul banyak kali. Ada dokter, itu tadi dokter Lukas itu. Pemungut pajak, ada itu Matius. Ada guru, ada nelayan, petani, pemusik, nabi, macam-macam. Loh, ini latar belakangnya itu beda-beda Bapak Ibu. Tapi kok bisa nyatu ya? Kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Yakin deh. Saya sudah katakan tadi, untuk menyatukan 8 tulisan itu setengah mati saudara sekalian. Tetapi ini kan tidak perlu harus dipermakna. Dia memang begitu kita. 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda. Itulah Alkitab, tetapi satu kesatuan. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah Bapak Ibu, memang kita perlu menyelidiki apa sih yang dikatakan oleh kitab ini. Jadi kita perlu belajar ya. Ditulisnya berapa? Nulisnya 1500 tahun. Ketika ada konsil di Yerusalem, itu kan mulai mereka mempertentangkan perjanjian lama bertahun-tahun. Yang dipertentangkan itu apa? Kitab Ester. Nggak ada nama Allah kok di situ. Kitab apa lagi? Yang dipersoalkan Kidung Agung. Kok itu kitabnya orang Kristen itu porno sekali ya? Jadi satu kali kami pertemuan agama-agama, seorang kiai yang Pak Nurholis Majid itu. Loh, kok kitabnya orang Kristen itu porno? Nah dulu ada rektornya UKSB, Prof. John Titalai. Nah Anda nggak ngerti sastra. Itu harus didekati dengan sastra, Pak. Itu puisi. Puisinya siapa? Orang Ibrani kuno. Saya udah jalan dari timur ke barat, barat ke timur di Indonesia. Semua kita punya pantun di komunitas suku-suku. Ada pantunnya. Jadi kan pantun di Andalas itu, di Padang itu beda dengan pantun di apa namanya, di Ambon. Kita mesti seperti pola berpikirnya orang Padang, baru kita mengerti indahnya pantun itu. Saudara sekalian, kawan-kawan di Kalimantan punya pantun sendiri, punya puisi sendiri. Saya tidak boleh katakan pantunnya orang Andalas lebih bagus daripada orang Kalimantan. Salah saya.
Karena itu indah pada komunitasnya dan sastra. Jadi kalau orang katakan, oh Alkitab Kidung Agung itu porno, dia tidak mengerti pernikahan kuno di Israel. Itu masalah. Jadi waktu Pak Amr harus, oh gitu ya, makanya belajar dulu, baca dulu. Jangan sampai oh porno. Nah, apanya yang porno? Pikirannya yang porno. Iya kan? Dia nggak ngerti itu kita. Jadi jangan, biasanya kan kalau udah bukan begitu kan, ini kan para ilmuwan itu berdebat, gitu toh. Nah bawa ibu ya. Nah dia banyak hal yang tersembunyi. Ini tulisnya di mana? Ini Afrika, Asia dengan Eropa itu kan. Coba. Bulan November kemarin saya berterima kasih kepada Tuhan pergi ke Turki, tujuannya untuk mengunjungi 7 jemaat. Semuanya tinggal puing-puing. Itu kan perbatasan antara Asia dengan Eropa, di Timur Tengah. Lalu bagiannya itu di mana? Afrika, Mesir, ya kan? Jadi kita ini bukan dari satu wilayah, 3 wilayah yang besar. Bentuknya apa? Ada ceritanya Abraham, ceritanya Yusuf, ceritanya Daud, ada narasi namanya. Tetapi ada juga tadi puisi. Dan puisi itu Kidung Agung, maka dikatakan Song of Song. Nyanyian di atas nyanyian. Udah bagus sekali kan? Kalau kita mengerti konsep berpikirnya orang ini, maka kita akan bangga dengan syair itu. Tapi kalau otak tidak benar, pikiran tidak, maka kita bilang, loh ini kitabnya orang Kristen ini porno. Dia tidak mengerti kekayaan daripada puisi. Ada hukum, ada. Bapak dengan ibu, hukum Taurat kan 10 hukum. Itu yang paling beda di antara seluruh hukum di Israel. Saya pernah mempelajari hukum Taurat itu 6 bulan namanya. Hanya hukum doang. Saudara, hukum-hukum itu banyak yang sama dengan Mesir, banyak. Sama dengan orang Syria, sama yang ribut sekarang. Sama dengan orang Het, sama saudara. Apa bedanya? Yang beda adalah aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah. Jadi kalau kita di Mukadimah namanya, hukum kita. Mukadimah itu adalah Keluaran 20 ayat 1 dengan 2. Ya kan keren tuh? Apa? Dimulai dengan pembebasan. Jadi kalau orang melihat Taurat itu, aduh susah. Taurat itu no, kita tidak mengerti hukum kalau itu. Saya pernah punya mahasiswa ahli hukum internasional. Lalu saya ngomong itu kepadanya. Jangan, tahu nggak Taurat itu seperti apa? Dimulai dari kebebasan, itu sama seperti preambul daripada kita punya undang-undang. Apa itu? Aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari Mesir, rumah perbudakan. Hukum Israel dimulai dengan pembebasan, dimulai dengan keselamatan, dimulai dengan kelepasan. Jadi jauh seperti sebelum human rights dari PBB itu dideklarasikan, Alkitab sudah mencatatnya. Keren ya? Bapak Ibu bangga nggak? Jadi saya katakan, oh Anda boleh ahli hukum internasional, this is the real book. Bukan hukum yang mematikan, hukum yang menyiksa, bukan. Jadi beda sebetulnya ketika kita mendekati Taurat. Jadi ada namanya hukum itu humanitarianisme. Hukumnya yang memanusiakan. Budak nggak boleh selamanya budak. Pada tahun sahabat dia harus merdeka. Ketika dia merdeka harus disambui, dikasih modal, dikasih bekal. Itu budaknya Israel. Kalau berhutang lama-lama pada tahun yang free semuanya. Kalau begitu maka Indonesia akan bebas dari hutang. Karena kalau seandainya tahun Yobel maka itu akan free. Semua hutang harus balik kepada pemilik aslinya. Bisa nggak dilakukan di dalam dunia? Sekarang tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Iya, 2017 itu kan adalah tahun Yobelnya orang Israel. Mereka punya banyak cita-cita. Jadi kalau kita mengerti hukum Bapak Ibu, maka kita akan bangga. Di mana kita tahu Kejadian sampai dengan Ulangan. Kita orang Ibrani, hafal loh. Mau ada nubuah, ada apokaliptik, ada surat dari Paulus, Rasul Kristus
dengan Tuhan Yesus. Beda banget. Beda banget. Bingung kan? Itu ada di dalam Alkitab kita. Tuhan Yesus Kristus. Kristus Yesus Tuhan. Beda kan? Jadi supaya Bapak Ibu nanti kalau ngomong di sebelah mesti bisa jawab. Tuhan Yesus Kristus itu istilah-istilah yang digunakan sebelum Yesus naik di salib. Perhatikan, Kristus yang diurapi, yang diminyaki, yang mati, itu Mesias. Kristus Yesus Tuhan. Berarti itu setelah kebangkitan. Maka Paulus selalu mulai dari Kristus Yesus. Ya kan? Jadi Bapak Ibu periksa Alkitabnya ya. Garis bawahi, kok kayak begini? Jadi kadang-kadang sepotong kata itu, Bapak itu memiliki makna teologis. Jadi bukan asal begitu, bukan. Ya, dan maka kita akan bangga akan kekayaan dari Alkitab kita. Jadi kalau Alkitab mau salah, kecil. Ya kan? Kecil sekali kalau katakan begitu. Jadi banyak sekali ya, Alkitab ditulis, lalu itu disalin, didokumentasikan. Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir, pergi ke papirus, kalau Bapak Ibu suka jalan-jalan ke Israel, cari tulisan yang usianya 1000 tahun. Kalau dia toko yang benar, dia akan kasih tunjuk itu. Jadi itu bentuknya tuh gambar-gambar, namanya piktogram. Kenapa mereka itu umpetin paling belakang? Pasti itu tidak disajikan di depan. Nanti dan itu nilainya akan sangat mahal sekali. Bapak Ibu tahu teks-teks Alkitab kita datangnya dari situ. Bahasa Ibrani yang kita dapat itu sekarang itu piktogram. Jadi itu huruf-huruf berasal dari 4000 tahun sebelum Masehi. Ya kan? Udah bangga belum dengan Alkitab? Iya. Jadi kalau orang dulu salah, belajar dulu. Jadi kalau kita lihat Bapak dengan Ibu, ini ditulis. Cara nulisnya itu dari mana? Jadi nulisnya itu kan bukan kayak kita di komputer. Satu, di ostraka. Ostraka itu batu liat, tanah liat yang bisa diorek, diukir. Tapi itu kan tidak bertahan lama. Yang kedua itu perkamen di dalam papirus, itu yang digunakan oleh Paulus. Tetapi sebelumnya itu ada namanya velum. Velum itu dari kulit lembu. Harus 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Ada alasannya. Lalu nulisnya dari mana? Dari kanan ke kiri. Bisa nggak diukur nanti semua hurufnya? Karena ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil. Bisa. Jadi nanti itu akan diukur Bapak dengan Ibu. Lalu nanti dia akan digulung. Paling besar itu ukurannya 1 meter. Yang rata-rata itu 1,5 meter. Lalu nanti satu gulungan itu baris pertama, kedua, ketiga. Jadi Bapak dengan Ibu, nanti orang Ibrani cari huruf L pada setiap baris nomor 13. Jadi orang Ibrani, dia tidak punya angka. Di depannya itu dia baca huruf, di belakangnya itu angka. Makanya dia cepat sekali karena dia menggunakan 2 model. Dilihat huruf, di belakang otaknya itu angka. Jadi dia menggunakan 2 otak. Maka otak kanan, otak kirinya itu akan selalu jalan sama-sama. Ya, tapi dia punya angka. Loh, kalau begitu gimana kita belajar ada 1200? Nah, ada caranya, ada cara menghitung. Ada cara untuk menyampaikan angka-angka. Itu semua huruf-huruf. Nah, jadi kalau dikatakan, kenapa ya di dalam kitab Raja-Raja beda jumlahnya dengan kitab Tawarikh? Itu kadang-kadang hanya sepotong huruf saja. Jadi kalau Alkitab mau salah, tunggu dulu. Cek dulu bahasa Ibraninya, huruf mana nih yang hilang? Karena satu angka itu bisa menjadi 1 huruf, tetapi kelipatannya nanti itu akan ada juga. Iya kan? Huruf Ibrani hanya sekitar 20-an saja, kecil saja. Iya kan? Setiap huruf itu punya angka. Jadi angka puluhan, angka ratusan itu ada. Jadi bukan seperti kita 11, 12, itu dia ada cara. Maka kita harus mengerti huruf mana ini di dalam teks yang tidak ada.
Yod-He-Waw, YHWH. Ada Yod itu Alef Bet Gimel Dalet, Waw Yod 7, 5, 7, satu lagi 10. Lalu nomor 5, 10, setiap angka 10 nama Tuhan, tidak boleh nemu. Jadi 9, 10 ya, 10 kan 5 dengan 5, nggak boleh. Mesti berapa? 4 dengan 6. Canggih kan? Lah kalau kita nggak ngerti itu, salah Alkitabmu, salah Alkitabmu. Tunggu dulu, gimana cara orang Ibrani itu ngitung? Gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit salah. Oh iya bener salah ya. Bapak ada caranya sendiri. Nah jadi kita mesti lihat ya salinannya. Bapak Ibu tahu nggak berapa kira-kira kitab Matius salinannya? Kitab Matius lebih daripada 4.000 salinan. Mana yang asli? Bisa nggak tahu cara yang asli? Gampang sekali. Jadi orang Ibrani itu udah terlatih melihat naskah. Bapak Ibu tahu kan gaya bicara saya kan? Tahu bahasa saya. Nanti Bapak Ibu jadi Pak Pran. Pak Pran itu beda gaya bicaranya. Pasti cara nulisnya Pak Pran dengan saya itu beda. Jadi nanti Bapak Ibu akan lihat, oh ini pasti bahasanya Germaida, ini bahasanya Pak Pran, ini bahasanya siapa. Pasti bisa. Di dalam naskah itu bisa diperiksa. Jadi ada ilmunya tersendiri. Nah jadi Bapak Ibu ribuan salinan, banyak sekali. Bisa nggak tahu yang asli? Bisa. Itu kalau Matius saja 4.000 salinan. Ada Pak Witnyo itu mahasiswa S2 kita dulu, dia dosen dari UI, sekarang dia pendeta di GSKI. Penelitiannya itu, bagaimana dia bisa menguji dari 3 model kebenaran, kesahihan dari kitab Matius. 98% benar. Itu diuji dari filsafat tuh, dari teori kebenaran. Anda bisa bayangkan, berarti harus memeriksa apa? Memeriksa teks, memeriksa bahasa Yunani. Bahasa Yunani seri nomor berapa? Teks nomor berapa? Jadi para ilmuwan itu meneliti Alkitab. Iya Bapak Ibu. Jadi jangan takut kita mengatakan, oh ini salah. Jadi yang ini setelah disalin kaum profesional, Bapak dengan Ibu gini. Cara meneliti, menulis paling teliti itu adalah orang Ibrani. Kalau ada satu lembaran yang mereka tulis, selalu ada hurufnya satu salah, itu langsung dihancurkan. Apalagi ketika YHWH salah, itu akan dihancurkan. Jadi ada grup di dalam masyarakat Ibrani, grup SN, kerjaannya hanya nyalin. Jadi mereka sangat teliti sekali. Kita kan orang Indonesia agak kurang rajin nulis. Itu serius itu udah fakta. Dia kurang. Coba kalau orang Yahudi itu pergi ke mall, dia kan catat dulu belanja A, B, C. Nanti ibu-ibu bu, kalau dia pancinya warna pinky, di daftarnya ada. Pergi ke mall menarik sekali, nggak ada diskon beli. Betul apa nggak bu? Waduh ini warna baju nih, modelnya baru punya nih. Iya kan, ini gayanya kayaknya Hongkong apa Korea. Ntar kehabisan begitu kan bu, nggak ada di daftar tadinya dari rumah. Waduh, karena kita nggak nyatet di rumah apa sih yang mau dibelanjain. Beda dengan orang apa-apa, tulis, taruh di dahi, taruh di leher, taruh di dada. Ketika mereka masuk ke rumah, baca dulu Taurat, baru dia masuk ke rumah. Keluar nanti baca dulu Taurat. Jadi mereka praktikkan benar-benar. Jadi di dalam jubah para imam itu apa? Gulungan-gulungan di telinga, di lehernya. Memang itu gaya hidupnya. Iya, jadi benar-benar ya Bapak Ibu. Jadi banyak terjemahan, banyak Bapak Ibu. Mana yang benar, semuanya benar. Bisa diuji, bisa. Ini Flavius, ini adalah ahli sejarah Yahudi paling terkenal. Jadi waktu saya pulang dari Israel, apa oleh-oleh? Bawa coklat mah biasa. Saya tak pergi ke toko buku. Saya lihat Yosef
amat sih. Tapi karena saya penggila buku, saya beli juga. Karena untuk apa itu berat-berat enggak ini. Karena apa? Yosefus Flavius. Ada juga nama Tacitus. Ini adalah ahli sejarah orang Romawi. Mereka membuktikan kisah Yesus itu adalah fakta, bukan katanya. Fakta yang tak terbantahkan. Kalau dia ahli sejarah, ini berarti masuk di dalam kelompok ilmuwan. Ya kan? Ini receh, bukan. Ini bukan ahli ecek-ecek. Ini terbukti di dalam sejarah ilmu pengetahuan. Nah, hasil verifikasinya coba 25.000 situs di mana tempat, nama, lokasi itu bisa dibuktikan. Penemuan-penemuan ini sesuai dengan catatan Alkitab tidak salah. Lu kok namanya yang beda? Iya, namanya lebih modern ya. Tapi benar nggak ada sumur Yakob? Saya sudah dari sumur Yakob. Benar nggak tempat Yohanes Pembaptis? Kan banyak versinya ya. Oh, versi yang sini versi. Tapi saya melihat, oh ini loh aliran sungai Yordan. Di mana itu padang gurunnya? Ketika Yesus dibaptis lalu Yesus pergi ke padang gurun. Dan kalau kita mikir, oh iya, baca buku. Oh itu benar ada. Gunung Elia ada. Kita masih bisa temukan sekarang. Nah tempatnya untuk 25.000 situs. Itu kurang keren gimana Bapak Ibu? Itu kan terbukti secara ilmiah gitu ya. Oke, nubuatnya gimana? 2000-an nubuat itu digenapi Bapak Ibu. Berarti Nabi ini ngumpul di satu tempat? Enggak. Di macam-macam kota. Periodenya juga itu macam-macam. Tetapi di dalam penggenapannya kenapa bisa sama? Iya kan? Jadi ini buktinya ya. Jadi nubuat itu digenapi. Misalnya mengenai Yesus. Yesus dilahirkan oleh seorang perawan. Itu kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu sudah dikatakan dia akan dilahirkan seorang darah. Jadi di dalam bahasa Ibrani untuk darah itu ada dua. Jadi darah yang belum pernah itu menikah dengan anak gadis. Anak gadis kan bisa aja udah pernah menikah. Itu istilahnya beda. Lalu kalau kita lihat Nabi yang menyatakan tempatnya Bethlehem itu Nabi Mika. Yesaya dengan Mika melayani di tempat yang berbeda. Walaupun kurun waktu dalam 100-an tahun itu sama. Lalu kalau kita lihat pelayanannya Yesaya menyampaikannya bahkan kematiannya. Yesaya 52, 53 sudah menggambarkan dengan jelas sekali untuk apa? Penyaliban dari Yesus. Bagaimana Mesias akan melakukan kesembuhan itu sudah dinubuatkan. Bagaimana Mesias akan dijual 30 keping perak, semuanya persis digenapi. Jadi kalau ilmu pengetahuan masih membantah itu kan agak aneh. Lalu kalau Alkitab kita ini terpelihara dalam waktu yang lama. Bapak Ibu tahu berapa kali Alkitab itu dimusnahkan? Ketika muncul Da Vinci Code, siapa yang memunculkan ini? Saudara kita. Mereka baru ketemu dengan naskah-naskah Nag Hammadi. Naskah-naskah Hammadi ini adalah naskah banyak sekali yang diumpetin di situ, dikumpulin di situ. Alkitab berulang kali itu dibakar, berulang kali itu dihancurkan, berulang kali dibinasakan. Kok masih ada sampai sekarang ya? Itu Benyamin Netanyahu ketika 70 tahun kemerdekaan Israel, dia jelas katakan itu. Sudah 3.500 tahun Israel sebagai negara kecil berusaha untuk dibinasakan. Dia tetap katakan kita masih ada sampai sekarang. Kita masih ada sampai sekarang. Bagaimana Tuhan memelihara itu di dalam salinan-salinan itu. Dan kita salinan super semar di mana ya sekarang ya? Saya punya mahasiswa itu di Arsip Nasional. Saya katakan, Pak, yang asli yang mana? Persemarnya, Bu, menurut undang-undang Indonesia, kalau naskah itu 25 tahun dianggap udah selesai. Saya tanya, yang asli itu yang mana? Juga nggak tahu. Kita tidak demikian Bapak Ibu. Banyak buktinya, banyak salinannya.
Jadi karena diterjemahkan tadi di dalam berbagai bahasa. Nah, Alkitab kita buku yang memberikan apa? Coba cari buku yang memberikan jaminan hidup kekal. Ada nggak? Yang memberikan jaminan hidup kekal hanya ada di dalam inilah hidup yang kekal itu. Kalau engkau percaya kepada Kristus Yesus, firman yang menjadi daging. Alkitab adalah firman Allah, yes. Tetapi sesungguhnya firman Logos itu dalam Yesus. Jadi ada firman yang tertulis, ada firman yang hidup. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa engkau adalah suratan yang terbuka, bukan ditulis dengan tinta pena di dalam batu, tetapi di dalam Loh. Iya, karena firman itu dua, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Jadi kalau otoritas kalau iya Bapak Ibu. Jadi kalau hanya otak kita yang sederhana ini, tanyain ini, tanyain itu, silakan, tapi belajar dulu. Alkitab membuktikan Bapak dengan ini bahwa Yesus adalah jaminan hidup kekal. Firman yang menjadi daging. Langit dan bumi akan lenyap, firman Allah akan ada sampai kepada kekekalan. Firman Allah tidak mungkin gagal. Iya, banggalah dengan firman yang kita miliki Bapak Ibu. Belakang itu kan tulisan manusia. Nah kalau kita perspektifnya masih beda. Ada nggak bukti-bukti ilmiah? Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi itu bukti untuk kerohanian dengan bukti-bukti yang kita bisa percaya, iya. Nah bagaimana dengan peristiwa? Saya mau lihat Bapak Ibu. Kalau kita melihat susunan dari Kejadian pasal 1, yang diciptakan pertamanya adalah apa? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Manusia. Lompatnya jauh. Manusia itu di terakhir. Pertama diciptakan apa? Nah, Pak Dokter, kalau nggak ada terang, bisa nggak ada makhluk hidup? Nggak bisa. Itulah canggihnya Tuhan. Diciptakan dulu terang. Iya ya. Nanti kesempurnaan terang itu pada Yesus, Yohanes pasal 1. Pusat kehidupan ada pada Yesus. Setelah itu Tuhan menciptakan apa? Yuk. Ada di sini ahli fisika apa enggak? Dengan kenapa cakrawala, benda penerang? Iya kan? Lalu yang istimewa di Bapak Ibu lihat, tumbuhan berkeriapan. Kalau yang belajar biologi, hewan bersatu. Hewan bersatu akan berkembang biak dengan apa? Membelah diri, betul ya dokter? Dan itu Alkitab yang ngomong ini betul-betul ilmiah. Setelah itu coba vertebrata. Kenapa manusia, binatang besar, burung-burung di udara diciptakan pada hari yang sama? Di dalam ilmu biologi ini adalah vertebrata. Berulang-ulang. Lah kurang ilmiah gimana? Kejadian 1 aja udah menunjukkan bahwa dia ilmiah kok. Tapi kan kita akan ragu-ragu, benar nggak ilmiah ya? Benar nggak ilmiah ya? Itu Bapak Ibu coba. Kalau Bapak Ibu membaca tentang kisah air bah, kita mesti memahami konsep berpikir orang Ibrani kuno. Itu dia punya cakrawala di atas, cakrawala di bawah. Katupnya itu katanya bocor dan dari bawah itu bocor. Setelah itu ada pemisahan waktu, pemisahan musim. Nah ketika gempa di Turki itu jadi, apa yang terjadi? Dan pergeseran lapisan bumi. Kapan itu terjadi? Setelah air bah. Masih ragu enggak kita? Itu kan ilmu geologi yang mengatakan demikian. Dan ada kerak bumi. Kapan itu berubah? Di Kejadian pasal 1 antara darat dengan air itu sama. Makanya hidrogen di semua tempat sama. Kenapa umur manusia itu panjang? Karena ada keseimbangan semesta alam. Tetapi
ketika rusak, struktur bumi rusak, cakrawala rusak, ozon itu rusak di mana? Ketika banjir bandang. Maka musim jadi berubah. Jadi kalau kita sebetulnya mau menerima Alkitab dengan akal sehat, itu pasti kita bisa memahaminya. Orang misalnya, berapa banyak jenis binatang di Indonesia? Di Sumatera itu ada harimau. NTT ada harimau nggak Bu? Nggak ada. Komodo, katanya itu kan binatang purba gitu kan Bu ya. Dan kan di Sumatera itu krokodil Bu. Sejenis kan, mirip-mirip kan. Nggak ada komodo di Sumatera. Ada itu biawak kecil. Iya, kenapa binatang di Indonesia Barat beda dengan Tengah, beda dengan Timur? Walasi punya penelitian. Iya kan, makanya Robert Walasi. Itu kan dunia sains. Tetapi kalau kita melihat, saya orang dari Sumatera, saya bisa bayangkan tadi kan dataran besar Tiongkok itu nyatu semua sampai ke Australia. Gara-gara banjir bandang rusak strukturnya. Tapi kita di Sumatera masih punya Bukit Barisan ke Jawa sampai nanti ke Australia. Maka ada lempengan ini, lempengan ini, lempengan ini. Kalau kita belajar air bah, mestinya kita masih ragu dengan itu. Iya kan? Jadi waktu saya dulu guru geografi, saya bilang, oh dulu ada es di apa namanya, ditutupin es zaman Bahela. Lalu ada banjir bandang, lalu terbentuklah pulau-pulau. Waktu saya membaca kitab Kejadian, itu kan ada istilah-istilah air menutupi seluruh bumi. Di Kejadian pasal 1, pasal 2, semua imbang. Sekarang daratan dengan lautan 1:8. Koreksi saya kalau salah. Tetapi pesisir itu makin rontok kan. Air makin, permukaan air cenderung naik karena gugusan es itu lama-lama mencari. Itu ahli iklim yang mengatakan demikian. Jadi ketika George Soros itu mengemukakan tentang iklim, kita balik lagi kepada Kejadian pasal 6, 7, 8, 9. Rahasianya ada di sana. Jadi kalau kita mengatakan Alkitab itu salah ya kita ngomong. Nah, pernyataan-pernyataannya ini baik ya. Lalu bukti geografi. Nah, misalnya kalau kita lihat tadi saya sudah bicara panjang lebar mengenai informasi-informasi itu. Lalu bumi bulat atau bumi datar. Sekarang kalau kita ribut, siapa tuh bumi datar? Kita 3.000-an mengatakan bulat kok. Mana buktinya kita punya saya? Iya kan? Jadi jangan ikut-ikutan teori bumi datar. Alkitab bukti arkeologi ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat contohnya gini, gimana sih menguji naskah, menguji teks? Jadi Bapak dengan Ibu gini, kalau misalnya satu tulisan dituliskan kira-kira 20 tahun itu masih pendek. Itu ini buktinya asli enggak? Waktu dulu kungkung kita, opa kita tulis surat wasiat bahwa rumah ini dikasih kepada cucu nomor ini gitu kan. 20 tahun kungkung itu meninggal, oh ini masih asli gitu ya. Saudara sekalian, gampang nggak untuk niru tanda tangan sekarang? Gampang. Kami punya teman itu punya perusahaan besar sekali kelapa sawit. Ayahnya meninggal di Singapura. Jadi belum sempat itu pindah tanda tangan, mitranya itu contek tanda tangan. Sampai dibawa ke Mabes untuk cari tahu pakai tajakan. Itu dibuktikan asli tapi palsu. Dia kalah di pengadilan. Dia bilang ini bukan, tapi mirip tanda tangan ayahnya. Bapak bisa bayangkan masih pada satu periode Alkitab kita selisihnya berapa? 800 tahun bisa dibuktikan keaslian. Keren apa enggak? Kalau 20 tahun aja, oh kita udah bangga sekali. Tetapi jaraknya ini
bisa sampai 800 tahun. Kalau 200 tahun dicari tahu ya, yang tertua itu di naskah-naskah Yunani, naskah-naskah Romawi, itu 200 tahun udah dikatakan itu asli. Alkitab kita punya bukti-bukti 800 tahun. Nama Immanuel itu 750 tahun. Ya kan? Yesaya pasal 7, Matius pasal 1. 750 tahun Bapak. Jadi kuat sekali. Bagaimana mengujinya? Kita akan terkagum-kagum sebetulnya dengan Alkitab. Bukti-bukti arkeologi itu banyak betul ya. Suku misalnya suku Het. Ternyata di zaman modern, di dalam penelitian modern masih bisa ditemukan lokasinya, tempatnya itu apa. Berarti dulu ada orang Het enggak? Ada. Di mana Abraham minta tukar guling untuk Gua Makpelah, tempat untuk kuburannya ibu Sarah. Ternyata masih bisa diteliti, masih saudara. Jadi kalau kita masih ragu kok aneh sekali. Nah ini yang paling luar biasa, penemuan naskah termutakhir membuat orang tercengang. Abad 21 adalah naskah Qumran. Ya apa ini naskah Qumran? Sekarang kalau kita pergi ke Qumran masih ada penggalian-penggalian. Guru Ibrani saya itu pernah tinggal di sana 3,5 tahun. Nah Bapak dengan apa ini naskah Qumran ini? Jadi seorang Bedouin itu mau cari kambing, lalu dia dus di dalam lereng supaya kambingnya itu berteriak. Ternyata yang ada itu adalah, nah ini dia gua seperti ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, pergi ke Laut Mati pasti akan ketemu dengan ini. Ternyata ketemu dengan gulungan banyak sekali gulungan. Nah naskah ini gulungan paling banyak ditemukan di abad 21. 170-an biji. Hebat gak? Itu usianya udah ribuan tahun Bapak Ibu. Itu baru tahun 50-an ditemukan. Jadi Bapak Ibu ini adalah dunia sains itu mengerti. Jadi ini dikirim ke beberapa laboratorium museum terkemuka di seluruh dunia. Banyak di Inggris, di New York, di beberapa museum terkenal di dunia. Karena banyak yang masih belum dibuka. Tapi kalau Bapak Ibu ke Qumran, dulu ada orang yang ragu dengan Yesaya. Tetapi nanti Bapak Ibu, Yesaya 49, 50, 51, 52 itu dalam satu buku. 55 dengan 56 yang biasa diragukan itu ada di dalam satu buku. Kalau pergi ke Qumran, mungkin kita nggak ngerti ya. Jadi kalau orang yang tahu baca naskah, biasanya mereka akan rentangkan itu di sini. Orang ahli-ahli modern meragukan keaslian dari kitab Yesaya. Itu ada di naskah Qumran. Naskah ini 200 tahun sebelum Masehi. Masih banyak yang sedang diteliti. Naskah apapun yang terjadi di dalam dunia tidak ada sehebat dari naskah Qumran. Jadi ini termasuk keajaiban dunia. Salah satu orang Indonesia yang ikut membuka menerjemahkan Qumran itu adalah Prof. A.A. Sitompul. Beliau ini dari STT Nomensen yang lama tinggal di Yerusalem. Beliau ikut itu untuk memeriksa, itu kebanggaan bagi orang Indonesia. Nah saudara, waktu dia bercerita, beliau tuh pernah jadi guru saya. Saya baru kagum cara kita membaca Mazmur itu tidak seperti itu. Jadi itu kan membaca bersahut-sahutan. Dia latih kita untuk membaca seperti orang Ibrani. Waduh itu kagum. Apalagi kalau kita baca di dalam bahasa Ibrani. Ini naskah paling keren sedunia. Naskah Qumran ini Bapak dengan Ibu banyak sekali yang menunjukkan bukti-bukti baru ketika manusia itu mulai meragukan. Iya toh? Yang digugat 600 tahun, itu terbukti di dalam naskah Qumran. Yang mau meneliti tentang ini orang Israel benar nggak ini mengharap kepada Mesias, ini kan mereka ini. Jadi di Qumran itu Yohanes Pembaptis itu adalah orang dari Qumran. Kenapa? Ini adalah orang yang mengasingkan diri dari Yerusalem. Ketika ada perang bait suci itu dibakar, mereka mengungsi ke padang gurun. Mereka kerjaannya apa? Mengharap Mesias itu datang.
Mereka hidup suci dan tiap malam mereka menyalin Taurat Tuhan. Jadi gulungan-gulungan salinan itu mereka simpan di gua. Saudara, ada baiknya. Yeriko tidak pernah hujan. Mesir tidak pernah hujan. Di Qumran itu hujan jarang sekali. Jadi naskah itu bisa terselamatkan 1000 tahun karena dia tidak rusak. Begitulah Allah secara ajaib memelihara firman. Serius sebab itu. Waktu saya baca penjelasan mengenai Qumran, sampai saya sebagai seorang mahasiswa sampai nangis. Betapa ajaibnya, saya pengen satu saat saya bisa nggak ikut baca ya. Makanya kalau pergi ke Israel, mereka kan udah foto-foto. Saya lihat lagi. Pasti kalau udah di Qumran, saya akan baca lagi. Kekaguman terhadap bagian-bagian yang diragukan justru ada di dalam Qumran. Ya, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu. Karena ahli modern masuk itu kitab Yesaya ada pada satu gunungan. Masih dunia menggugat. Ini udah ribuan tahun. Sampai sekarang mereka masih meneliti, masih Bapak Ibu. Ada pernah ahli Daniel itu, namanya juga Daniel Wallace, itu ahli teks yang dipelihara oleh pemerintah Amerika. Datang menjadi tamu kita. Ya kan beliau ini baru tahu makan ikan bandeng. Jadi dibawa, dia pengen tahu, dia nggak tahu tuh cabai hijau itu pedes. Orang bule ketika makan dia lahap sekali, malamnya dia sakit perut. Serius Bapak Ibu. Terus dibawa ke dokter nggak bisa ternyata. Waduh, ini manusia mahal sedunia. Mesti dari kedutaan Amerika. Jadi panitia dari hotel membawakan, nggak boleh ternyata. Harus seizin dari pemerintah Amerika. Jadi pada ini manusia termahal waktu itu di Indonesia. Rumah sakit kita nggak direken Bapak Ibu. Kenapa? Orang ini adalah orang yang langka di dalam dunia. Ahli teks. Dia salah satunya membuktikan penelitiannya gini. Kitab Matius, berapa pasal Matius Bapak Ibu? 20 darah dipotong semua. Potong, diacak-acak, sekelompok orang susun kembali. Bapak Ibu kira-kira akan nemu nggak susunannya? Ajaibnya itu nemu. Jadi dikatakan begini, the gospel according to Snoopy. Tahu ya Snoopy ya? Snoopy kan cari tahu kenapa ada masalah gitu kan. Jadi the gospel according to Snoopy. Kita dilatih untuk mengacak-acak dan menyusunnya kembali. Pasti akan tersusun. Kenapa? Ini kan sebuah keajaiban. Kalau itu kita susun pasal itu kan berantakan. Dia akan tersusun kembali. Jadi Pak Daniel ini orang mahal sedunia. Jadi pemerintah Amerika asuransikan dia mahal sekali. Jadi beberapa tamu kita ahli teks dari Amerika, ternyata nggak bisa sembarang. Kita ajak makan dia nggak bakalan mau. Bukan nggak boleh. Begitulah Tuhan memelihara ahli-ahli sehingga firman itu terpelihara. Itu dia akui sebagai ahli teks dunia. Keren kan? Keren sekali Bapak Ibu. Ini bukti saudara, ini banyak betul ya. Udah ribuan tahun. Coba itu nama Hizkia ini masih diketemukan nggak? Masih. Nama Kores itu ditemukan. Padahal Kores itu muncul 150 tahun setelah Nabi bernubuat. Loh kok bisa namanya tepat? Secara historis terjadi iya. Kalau kita berbicara Persia, Iran sekarang, ada nggak di dalam? Ada Bapak Ibu. Kalau kita mencoba mempelajari kitab Esther, Ahasuerus, coba diteliti di dalam sejarah, ada nggak? Betul-betul secara historis itu ada. Ada nggak narasi tentang Firaun? Berapa banyak Firaun? Firaun itu ternyata ada 50-an seri lapisan Firaun. Bisa nggak diteliti Firaun yang mana pada zaman Musa? Masih bisa diteliti. Jadi sejarah membuktikan dia Bapak Ibu.
Nah, sehingga kita tidak main-main dengan naskah-naskah ini. Oke. Lalu pengalaman, nah ini saya kira ini sangat sangat pribadi sekali Paulus mengakuinya, kejujurannya. Kalau kita sekarang ribut dengan LGBT, apa itu LGBT ya? LGBT tahu ya? Lesbi, gay, transgender, biseksual. Sekarang ada lagi queer, nggak jelas. Bapak Ibu coba balik lagi ke kisah Sodom dan Gomora. Iya tak? Cerita itu berulang kembali dan itu kita bisa temukan di dalam apa? Di dalam Alkitab. Dari semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia cenderung apa? Memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengasihi. Ketika Yesus menangis atas Yerusalem, kota yang dulu diberkati, ada nabi-nabinya. Sayangnya kamu membunuh nabi-nabimu. Sampai sekarang mereka menanti kepada Mesias. Yang untung adalah gereja Tuhan. Kita sudah berjumpa dengan Kristus. Alkitab jujur, gak diumpetin. Salahnya Daud itu apa, kelemahannya Salomo itu apa, kelemahannya Musa itu apa, kelemahan hamba-hamba Tuhan itu apa, Ananias. Nggak diumpetin. Oh, itu yang baik-baik aja semua. Karena Alkitab bukan sekedar berbicara moralitas yang baik, tetapi kejahatan, dosa manusia itu terbuka semua. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu, oh sekarang orang dimutilasi. Alkitab ada cerita mutilasi. Hakim-hakim 19. Yang melakukannya siapa? Orang Lewi. Yang dimutilasi siapa? Gundiknya sendiri. Yang itu ngeri amat. Itu Alkitab udah ngomong ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat moralitas manusia makin merosot, dari sononya Alkitab sudah menyaksikannya. Ya kan? Oke. Nah, Bapak Ibu, ketahanannya itu tadi udah diuji ya. Alkitab dibakar, itu selalu akan terpelihara lagi. Alkitab dibinasakan. Kan ada kaisar-kaisar tertentu kan yang membinasakan kitab suci, termasuk membinasakan orang percaya. Zamannya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau kita lihat kitab Wahyu itu kan gimana orang-orang percaya dibinasakan. Nah tadi itu naskah Qumran itu ya. Nah ini yang sudah teruji Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu pernyataan mengenai dirinya sendiri. Nah ini coba berapa banyak orang yang diubahkan oleh mazmur-mazmur Daud. Nyanyian-nyanyian itu kan sampai kita sekarang bisa menikmatinya. Berapa banyak orang yang diubahkan oleh tulisan-tulisannya Paulus. Berapa banyak orang yang bertobat ketika dia membaca bagian dari kitab suci. Berapa banyak orang yang diubahkan Bapak. Nah jadi kalau kita lihat, dia bersaksi mengenai dirinya sendiri bahwa firman itu adalah benar. Dan pernyataan-pernyataan Alkitab ini adalah pernyataan yang mutlak. Peristiwa-peristiwanya itu adalah sebuah kebenaran. Kalau mujizat kita tidak usah. Karena firman itu akan membuktikan dirinya sendiri, memiliki kuasa, memiliki mujizat. Saya pernah tinggal di Tiongkok, di Hainan. Saya mendengarkan kesaksian mereka waktu pulang dari Indonesia dan perang dari Kalabai. Mereka tidak punya Alkitab. Berulang-ulang kalau tentara datang itu kan dibinasakan. Tapi itu ada bapak itu Om Banwar itu umpetin di bawah ember. Alkitabnya dibawa dari Kalabai. Baca berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau mereka katakan ganti-ganti, wah kalau ketahuan sama tentara itu mati langsung. Tetapi ketika 93, 92, Tiongkok itu kaifang, terbuka. Ada Om Thomas orang Kalabai pergi ke Yuhan atau di mana, ke Yuhai atau apa. Dia mengatakan orang Kristen itu merayakan Natal. Dia pulang ke Hainan tahu. Lalu mereka mengadakan itu ada revival yang sangat luar biasa. Berapa tahun pemerintah Tiongkok tutup untuk kitab suci. Makanya kenapa orang Kristen gerakan di bawah tanah. Banyak orang yang dipenjara, banyak.
Banyak gak orang berjumpa dengan Tuhan di penjara? Banyak. Walaupun tidak diproklamirkan gitu kan, banyak sekali. Ya, maka kalau dikatakan udah revival, waduh, banyak betul. Ada yang orang di Pak Moses itu di penjara, dan bisa 1 meteran di begitu. Tapi dia tak menyembah kepada Tuhan sampai satu penjara itu bertobat semua. Benar itu terjadi. Saya pernah pergi ke tempatnya. Itu menjadi fenomenal. Karena dia teriak tidak. Kenapa yang orang dipukulin kok nggak mati? Dia orang berdiri terus nggak mati ya. Dia hanya nyanyi, sama seperti Petrus, sama seperti Paulus di penjara. Itu dia menikmati betul itu. Susah. Tetapi kenapa Tuhan melaksanakan mujizat-mujizat demikian? Jadi Alkitab itu benar, yes benar. Berapa banyak orang di penjara yang mau membuatkan penjara? Oke, kesatuannya tadi kita sudah lihat ya, rekomendasi ceritanya semua mengenai siapa. Nah, tadi saya sudah katakan 2000-an buat PL digenapi secara baik. Ya orang yang bernubuat kan beda-beda kan? Beda Bapak Ibu. Tetapi dia akan nanti kegenapannya akan digenapi secara bersama-sama. Yaitu walaupun nabinya di utara, nabinya di selatan. Ketika mereka berbicara tentang Mesias, kenapa semuanya penggenapannya pasti sama. Gitu. Jadi ini kalau kita lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akurat luar biasa. Nah, coba kitabnya Musa itu kan ditulis 500 sebelum Hindu. Jadi kalau kita, agama Kristen itu baru. Tapi kalau kita lihat dari sejarah agama-agama, jadi apa yang dikatakan dengan Hinduisme, kitabnya Musa sudah ada jauh sebelum itu. Lalu bagaimana dengan saudara kita ini? Ya, jadi kitabnya Musa udah ribuan tahun sebelum itu. La ilaha illallah. Lah itu kan Ulangan pasal 6. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. La ilaha illallah Elohe Adonai Israel. Adonai Ehad. Nah, buntutnya yang ditambahin Bu, tidak ada Tuhan selain Allah dan hamba Muhammad setelah 2000 tahun. Kalimat syahadatnya itu kalimat syahadatnya orang Ibrani. Dia muncul berapa? 2000 tahun Bu. Musa itu kan sekitar 1450. Ini Nabi ini tahunnya kapan? Lahirnya kapan? 2000 tahun. Jadi kalau dia bilang, wah Alkitabmu salah, dibilang kamu itu yang nyontek dari Alkitab kita. Buktinya dari mana? Torah. Yang mana lagi? Kira-kira tambah 500 tahun berikutnya, Zabur, Mazmur. Jadi kalau katakan kita asli, saya udah katakan tadi ahli sama enggak. Saya tanya, benar nggak Nabi itu buta huruf? Nah, saya tanya, benar nggak? Menurut penyelidikan, karena apa? Saya pernah di mana Pak Fred? Kita pernah diajar oleh ahli Quran. Ini maaf ya, di sini ada maaf ada saudara kita. Naskahnya itu beda kan? Naskah yang ada di kita. Jadi itu ada naskah yang pertama. Yang kedua, naskah Madinah. Naskah Madinah itu diubah 70%. Makanya yang kekerasan itu di dalam naskah. Kenapa? Nabinya itu pengen menguasai seluruh Arab Saudi katanya. Maka diubah menjadi apa? Kekerasan. Harus dengan pedang. Yang itu ahli ngomong. Kalau kita ngasih tahu itu kepada saudara-saudara kita di Indonesia, kita bisa bersantai Pak. Loh, itu dia mengakui naskah itu beda-beda. Jadi naskah sebelum naskah Madinah itu beda sekali itu. Jadi kalau mereka tidak jujur, nah kenapa? Karena boleh bertanya kepada musyrik. Apalagi kalau perempuan bertanya kan nggak boleh.
tes boleh. Alkitab itu urutan nomor 1000 buku populer. Ya nggak apa-apa. Emangnya jadi ganggu Alkitab? Enggak. Tokoh yang paling populer siapa nabinya? Yesus urutan nomor berapa? 1000. Nggak masalah. Kan kita bukan populer-populer. Ya, kita berbicara tentang kebenaran. Jadi Bapak dengan Ibu ya banggalah dengan Alkitab kita. Alkitab itu firman itu mengubah. Itu tadi kan? Karena dia nusuknya di dalam roh dan batin kita. Jadi firman itu adalah firman yang mengubah. Contohnya siapa? Paulus ini. Ya kan? Kurang keren gimana Paulus di dalam komunitasnya? Keren sekali, jabatannya keren. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatunya berubah. Jadi firman yang mengubah. Lalu gimana kalau menafsir Alkitab pada beda-beda? Nah ini, cari tahu ini siapa sih yang nulis kitab Yosua ini? Kenapa dia ditulis? Apa masalahnya? Siapa yang menerima pertama? Nah itu kita perlu. Ada nggak ungkapan-ungkapan yang khusus? Ada nggak teologi yang khusus? Keseluruhan ini bertentangan nggak dengan perjanjian baru? Maka kita harus melihat semua Alkitab. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu ada penulisnya. Salah satu uji dokumen adalah tahu siapa penulisnya. Itu cara uji. Ini naskah ini betul apa enggak? Lalu yang kedua, dia teologinya bertentangan apa enggak? Ternyata kita sudah lihat tadi dari Kejadian sampai dia ada satu kesatuan yang utuh Bapak Ibu. Jadi kalau orang belajar teks ya, naskah, mestinya dia tahu. Kalau dia mau jujur secara intelektual, mestinya dia tahu. Jadi kalau orang mengatakan tidak asli, tunggu dulu. Yang gak aslinya itu di mana? Kalau ada data-data yang beda di kitab raja-raja beda dengan Tawari, cari tahu sastranya. Satu itu membuat sastra Ibrani, kitab Tawari itu sastranya itu Aram. Karena kitab Tawari itu setelah pembuangan dari Babylon. Tetapi kitab raja-raja itu sebelum dibuang di Babylon. Kenapa kok beda namanya? Usia menjadi Azaria, ada sastra Aram. Loh, nama rajanya itu bener apa enggak? Raja memerintah usia 8 tahun atau 18 tahun. Itu gampang diteliti di dalam bahasa Ibraninya. Karena apa tadi? Satu huruf itu bermasalah, maka akan bisa beda angkanya. Tapi itu salah enggak? Tidak. Karena kita harus melihat keseluruhannya. Jadi kalau kita mau pelajari Alkitab Bapak Ibu, kita mesti tanya, siapa yang nulis? Kenapa kitab Lukas tidak boleh selesai pada pasal terakhir? Lukas harus nyambung dengan kisah para rasul. Nulisnya sama orangnya. Iya kan? Jadi dari zaman sebelum Yesus mati sampai zaman gereja. Kenapa kisah rasulnya begitu? Nah, nulis dokter. Dia orang ahli, makanya rapi sekali. Kisah Rasul 1 sampai dengan 7. Nah itu ceritanya si Petrus. Pasal 7 udah mulai berubah kepada siapa? Paulus. Dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ada di dalam apa? Kitab Kisah Para Rasul. Nanti saya kebanyakan berbicara Bapak Ibu. Kita cukup dulu sampai di sini ya, supaya kita bisa berdiskusi. Bapak Ibu udah ngantuk belum? Oh enggak ya? Bapak Ibu kok keren sekali ya? Biasanya mahasiswa saya dongengin begitu, mereka udah mimpi. Bapak Ibu kita bertepuk tangan dulu semua supaya semangat.